Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Arianto, guru mata pelajaran Sistem Robotik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen sistem robotik, yaitu adalah controller. Dalam sistem robotik, controller menjadi bagian yang sangat penting dari sebuah komponen sistem robotik, karena controller ini akan mengendalikan seluruh sensor dan juga aktuator untuk bisa bekerja dengan sangat baik. Controller adalah sistem yang berkontribusi pada pergerakan robot. Bagian controller adalah paling utama dalam robot. Ini seperti otak pada manusia. Bagian ini berfungsi untuk menjalankan program, menerima, dan mengolah setiap informasi dari input sensor, dan juga yang mengirim dan mengendalikan output pada aktuator, indikator, atau audio. Nah, di bawah ini, di samping ini, ada beberapa contoh bentuk aktuator-aktuator yang digunakan industri ataupun controller. Controller ini digunakan untuk menggerakkan aktuator yang ada di industri, sehingga pergerakan aktuator itu dikendalikan oleh si controller. Maka komponen controller sangat penting sekali. Nah, jenis-jenis controller ada yang namanya microcontroller. Microcontroller adalah suatu chip berupa IC integrated circuit yang dapat menerima sinyal input, mengolahnya, dan memberikan sinyal output sesuai dengan program yang diisikan ke dalamnya. Sinyal input microcontroller berasal dari sensor yang merupakan informasi dari lingkungan, sedangkan sinyal output ditujukan kepada aktuator yang dapat memberikan efek ke lingkungan. Pada gambar di samping ini, kita bisa melihat ada sebuah sensor temperatur. Ketika temperatur ini sedang low, maka output akan mempengaruhi sebuah output. Nah, ketika temperaturnya tinggi, maka yang terjadi lampu hidup. Inilah sebuah gunanya dari microcontroller untuk mengatur input sinyal atau sensor dengan output sinyal atau aktuator. Inilah microcontroller. Ada banyak tipe microcontroller. Ada salah satunya ada Atmega 8535 dan jenis Atmega. Kemudian ada IC yang sangat banyak tipe-tipe IC dan jenis-jenisnya. Jadi banyak sekali microcontroller yang berada di pasaran. Berikutnya, ada jenis yang kedua, yaitu adalah PLC atau Programmable Logic Controller. PLC ini adalah suatu mikroprosesor yang digunakan untuk otomasi proses industri seperti pengawasan dan pengontrolan mesin di jalur perakitan suatu pabrik. PLC memiliki perangkat masukan dan keluaran yang dapat digunakan untuk berhubungan dengan perangkat luar seperti sensor, relay, kontaktor, aktuator, indikator, dan lain-lain. Berdasarkan namanya, konsep PLC adalah sebagai berikut. Programmable menunjukkan kemampuan dalam hal memori untuk menyimpan program yang telah dibuat yang dengan mudah diubah-ubah fungsi atau kegunaannya. Logic menunjukkan kemampuan dalam proses input secara aritmatik dan logik atau ALU, yakni melakukan operasi, membandingkan, menjumlahkan, mengalihkan, membagi, mengurangi, negasi, and, or, dan lain sebagainya. Controller menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Inilah konsep dari PLC, Programmable Logic Controller. Di bawah ini adalah salah satu contoh jenis-jenis PLC yang ada di industri. Ada banyak tipe-tipe PLC. Nah, salah satunya yang paling banyak digunakan atau sering digunakan itu ada yang namanya jenis PLC Omron. Ini adalah salah gambarnya. PLC Siemens, kemudian PLC Mitsubishi, PLC Allen Bradley, PLC Schneider, kemudian ada PLC Visto.
Nah, ini adalah satu jenis-jenis yang banyak digunakan di industri. Berikutnya, ada jenis controller yaitu yang namanya Arduino. Arduino adalah pengendali mikro single board yang bersifat sumber terbuka. Diturunkan dari wiring platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Perangkat kerasnya memiliki prosesor yang namanya Atmel AVR. Nah, ini adalah perangkat keras yang digunakan. Ini adalah prosesornya milik Atmel AVR. Nah, ini merupakan controller yang banyak digunakan untuk orang-orang elektronika yang dapat digunakan untuk berbagai macam controller ini. Nah, di sini salah satu contohnya digunakan untuk pengendali lampu. Nah, ini ada relay, kemudian ada lampu. Nah, di sini adalah kontrolernya. Kontrol ini digunakan untuk mengendalikan hidup dan matinya sebuah lampu. Oke, berikutnya ada controller Raspberry Pi. Raspberry Pi modul mikrokomputer yang juga mempunyai input-output digital port seperti pada board microcontroller. Di antara kelebihan dari Raspberry Pi ini dibanding port microcontroller yang lain yaitu mempunyai port koneksi untuk display berupa TV atau monitor PC serta koneksi USB untuk keyboard serta mouse. Jadi dia seperti komputer tetapi dia sangat kecil. Nah, ini adalah salah satu penampakan dari Raspberry Pi. Banyak digunakan di industri juga untuk melakukan pengendalian entah itu aktuator motor ataupun aktuator yang lain untuk pengolahan data. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan controller yang akan sering kita ketemu di mekatronika, apalagi pada sistem robotik. Nah, apabila kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.